tinggi-tingginya. Kok gue jadi gemeter-gemeter gimana gitu ya? Aduh. Bermuda, let's go. Kemanakah pesawatnya? Oke, itu dia. Bigan lu jangan ke distract dong. Mentang-mentang gue bilang keren lu langsung ke distract gitu dong. Aduh, gue takutnya jadi salah tingkah. Oke, let's go. Oke. Observatory di sini Kings ternyata turun di observatory. Oh my Aduh. God. Ini seperti yang kita obrolin sebelum kita nge-cast Bigan. Ini kira-kira Kingsnya turun mana ya? Karena kalau gua rasa sih apakah dia kayak match yang sebelumnya ya ketemu EVOS dia bakal mengalah dan turun ke area mil. Tapi nggak juga karena ada teman-teman dari Aero yang bakal turun ke sana dan bener aja. Mereka mengambil posisi dari Observer sendiri dan lagi-lagi EVOS yang harus mengalah malam hari ini. Ya, dan justru kalau gue lihat posisi EVOS tadi malah kejepit banget ya, ke atas sudah ada RBR, ke obsernya udah ada Kings, ke arah bawahnya tadi sudah ada First Rider yang turun di area Katulistiwa. Ya, itu dia. Jadi posisi dari EVOS sendiri sebenarnya tidak terlalu terganggu ya. Hanya saja mereka harus menggeser sedikit posisinya ke arah Griffith yang dimana sebenarnya ada Blue Zone di sana. Ini cukup enak juga harusnya dari teman-teman EVOS sendiri. Tapi kalau gua rasa dari Blue Zone-nya sendiri itu sangat minim medkit dan itu Betul. itu harusnya dari EVOS sendiri mungkin bakal mencoba memperebutkan atau dari Kingsnya nih yang bakal mencoba untuk rotasi ke arah Happy sih ngeliat Rimonya sendiri itu mau gak mau back off dan ya dari Rename sendiri masih kosong sih harusnya enak aja. Oke. Itu juga masih bisa jadi satu pilihan juga untuk anak-anak dari tim Bimo Arjuna kalau sebetulnya di sana udah nggak ada yang tahu juga. Tapi di sini ternyata Sentertin harus bakal serang ke Zal dengan pengerangan dari Carpia Matrix Scope-nya. Sementara rekan-rekan dari tim Bimo ternyata di sana agak sedikit lebih jauh dari rekan-rekannya yang lain karena kali ini posisinya bakal sulit untuk diselamatkan. Sementara dari Kings sudah mulai melakukan pelebaran sayap flanking membelah lautan dan kali ini posisinya dari Kings Esports mendapatkan first blood dan membuat para player dari tim EVOS Divine harus kehilangan sang kapten di awal-awal. Wah, ini kan yang gua rasa tadi seperti yang omongan gua. Ini Kings benar-benar arah rotasinya tuh menuju ke arah teman-teman EVOS yang dimana EVOS-nya sendiri tuh sebenarnya sudah move juga dari arah Griffith ke arah Katul yang gua tahu ya dari EVOS sendiri dia tahu nih posisinya dia pasti bakal didatengin atau dihampirin sama teman-teman dari Kings. Dan lucunya dia ketemunya di area tengah-tengah di mana ada Katulistiwa juga yang akhirnya menjadi tempat persinggahan kedua dari EVOS Divine-nya sendiri dan Kings mencoba untuk mengusir teman-teman dari EVOS dan berhasil untuk menguasai area atasnya sendiri. First Rider juga udah nggak ada di area Katulistiwa ya untuk tim First Rider sendiri dan justru untuk tim EVOS sendiri ini bakal jadi hal yang agak sedikit sulit karena mereka akan bermain di luar dari pattern mereka. Mereka bermain di luar seperti biasanya yang mereka mainkan. Mereka nggak lagi nahan di area observatory. Mereka nggak lagi nunggu zonanya bakal bergerak kemana dan mereka juga nggak melakukan looting habis area observatory. Mereka nggak looting habis area bullseye dan seluruhnya. Ini bakal jadi satu hal yang berbeda untuk game pertama untuk tim EVOS Divine. Tapi menarik kalau kita melihat apa ya istilahnya pertempuran ataupun perseteruan di area observatory menjadi posisi yang sulit menurut gua. Kenapa? Karena di belakang sana itu masih ada The Prime harusnya yang tadinya turun di area Sentosa. Dan di sisi kiri juga ada teman-teman dari GPX juga. Dan kali ini dari teman-teman Dranix itu mereka masih mungkin kan untuk trading damage doang. Yes, di sini juga sudah ada tim dari GPX yang bertempur bersama dengan Kings Esports, satu grup yang sama dan ini memang kehabisan waktu dari Gluol yang memang enak banget buat ngepanis satu orang yang tersisa dari Kings tadi ya. Yang dimana juga sebenarnya dari GPX juga posisinya enak, ada double vector juga satu orangnya dan bisa banget untuk natakin. Tapi kali ini sepertinya EVOS mendengar area peperangan yang habis terjadi antara GPX dan juga teman-teman dari tim Kings tadi, ya, tapi Kings. justru bakal jadi sulit juga buat EVOS karena posisi EVOS ini adalah posisi Kings sebelumnya dan Kings juga harus kalah karena kalau boleh gua mention posisi dari grounding juga tadi Kings emang udah sulit banget ya. Mereka harus manjat-manjat, lompat-lompat, tetapi kali ini Street begitu berani membuka tembakan secara Justin Bier di arah patahan. Ya, bakal berhancurkan peluangnya kali ini sementara Abu juga masuk dari arah belakang Justin. Sudah berhasil tuh bakal serang Mr. 05 bakal coba ending, gak nge-end, gak gak nge-end, gak keren. Sementara Street kali ini juga bakal masuk juga pertahanan dari tim Siren GPX yang kali ini bergerak sedikit lebih mundur. Sementara Abu sudah bergerak juga dan melihat pergerakan dari RRQ Hades yang kali ini menggunakan vehicle-nya dan bakal mengobrak-abrik area tengah
zona. Sementara posisi grounding di Mars Electric dikuasai oleh tim EVOS dan GPX-nya mundur menuju ke arah bawah. Yoi, dan kali ini sepertinya RRQ hanya mencoba untuk ngedistract dari dua tim yang bakal mencoba untuk fight. Ya oke, ternyata cek ombak doang nih dari RRQ-nya. Oke, di sini ada orang, ya udah kita go aja. Jafra dengan aim yang sangat luar biasa dan Bion juga bakal masuk bersama dengan Lot. Granat siapkan dari King of Grenades kali ini, tetapi masih belum ada yang kena juga. Masih bakal cari menuju ke arah belakang dan streetnya bersama dengan Regi Mr. 5 memutuskan untuk turun ke arah patahan. Ya ini cukup sulit sih dari area yang diambil dari EVOS, benar-benar sulit. Kenapa? Karena ada satu distraction menggunakan granat harusnya yang bisa mencoba untuk mendapatkan damage dari teman-teman EVOS-nya sendiri. Dan gue rasa di sini dari Street dan juga Mr. 05 dari segi mereka punya resource tuh masih cukup. Zona masih ada Street di arah belakang menahan pergerakan dirinya, sementara di LG hanya mencekan 2 orang saja. Street masih bisa mendapatkan kill, tapi Rimo Arjuna ternyata harus tumbang di posisi ke-7, disayurin dari mana-mana dan Street pun harus sudah tereliminasi. Sementara Slider dengan pelontarnya kali seorang dia mulai nembak, tapi secara krono dilawannya match hitam dulu, tapi 1 lawan 2 kali ini dimenangkan oleh tim RRQ. Hari Let's go. Bung Evor, tadi katanya, tadi kata Coach Aka nih. Oke, apa tuh? Untuk predik yang bakal dapetin Buyah, katanya kira-kira siapa tadi? Aka bilang siapa ya? EVOS ya? EVOS. Aka tadi bilang EVOS. Untuk dari tim NXL sendiri, mereka pegang RBR. Nah, dengan posisi drop zone yang sekarang, EVOS-nya tidak ada gangguan dan Kings pun tidak ada gangguan. Dan kalau kita ngelihat RBR kali ini bertemu dengan Onyx Olympus, ini bakal jadi sesuatu yang cihui-cihui banget nih. Oh, udah berhasil untuk dikurung ya sama tim lain gitu kan, nggak punya pilihan lagi untuk bisa kabur. Ya mau nggak mau timnya sendiri udah harus ngejemput dia, karena kalau misalkan nggak dijemput pun gue yakin ya Legal tadi bisa dipanis secara cepat sama teman-teman IOG. Ya dan menarik, ya emang menarik. Gue bilang juga sekarang sekali lagi nih posisi Legal setelah dia berhasil men-takedown satu player dari IOG, dia hilang begitu saja dan gak diketahui sama sekali oleh para player dari IOG. Kalau misalkan dari tapi kalau kita lihat dulu di sini sudah ada seorang Wing yang terpantau kepalanya langsung headshot, tapi ada follow up blue wall dan juga granat yang tadi baru hampir saja nyaris ke arah satu pemain dari GPX, di mana Wings tadi berhasil untuk di ending ya kalau misalkan tadi granatnya connect ya. Ya 9 masih melakukan pedal ke arah Sonic, jarak pasangan Razor didapatkan serang Jafra. Masih ada Legal juga berhasil mendapatkan Jafra kembali, abunya berhasil mengenai seorang Raf dan King. Tumbang sudah di posisi ke-8, sementara IOG masih lengkap dengan 4 membernya, tetapi di arah samping kanan mereka sudah ada RRQ. Granat lagi-lagi dari Mr. 05 yang kali ini granatnya udah habis, harus sudah sulit untuk menghajar dari GPX. Granix tumbang di posisi ke-7, Bung Evo. Iya, ini dari 6 tersisa dengan 9 bar itu, tapi ya ampun Legalot lagi ngebidik pelontarnya malah kena sendiri. Tapi kalau kita lihat juga sudah ada seorang Kimit langsung keras karena teman-teman dari EVOS Divine, dimana kalau kita lihat JNA berhasil jatuhkan oleh seorang Mr. 05 dengan pelontaran, dan akhirnya pun Kimit akan mempertahankan posisinya sendirian. Regi 05 kali cukup sulit mengurung dirinya, tetapi harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara ada juga di PX yang bakal masuk. Rimo juga kali ini berada di arah luar. Justin juga kesulitan kali ini melemparkan granat juga dalam jatah. Jafra berhasil melakukan Valen dan Devito harus ditumbangkan. Jafra berhasil melakukan Valen. Devito, waduh EVOS-nya ternyata terkena granat dari seorang Justin karena posisi dari Regi sulit. Aduh, gak bisa keluar juga. Kan Rimo dan juga RRQ Anis. Backman di sana bakal dipanis di arah luar zona. Rimo-nya tumbang dan Boya untuk Island of langsung di takedown gitu aja dan Rimo-nya harus terpulangkan. Dan ini dia ada standing round 2 kita yang dimana RRQ Hades memimpin puncak untuk sementara. Iya, ya, bisa dibilang adalah salah satu strategi baru daripada teman-teman RRQ, dimana juga di round sebelumnya mereka berhasil Buya ya ke Baby ya di tes ombak pertama, namun kali sudah di danger juga. Boom, ada circle mental ke arah teman-teman EVOS, dan ini tentunya EVOS menurut gua dia udah ada di posisi yang bener worth it kalau kita lihat dari Meta Explosion kali ini Kak Baby ya. Iya, tapi tadi granat dari Bion itu benar-benar kayak ada magnetnya gitu ke arah Frus ya. 2 kali Frus itu di knockdown sama 1 granat, 2 granat dari sang Bion. Dan itu mencoba apa ya? Kalau lu dapetin teman lu yang memang sudah knockdown di posisi kompon yang sangat sempit, pasti lu panik. Apalagi tadi banyak banget sempat ada glue wall juga nutup jalannya masuk dari teman-teman RBR. Tapi nggak kehabisan akal untuk teman IOG yang dimana dia bisa memutar, dia masih ada celah di mana tadi itu ada jendela yang benar-benar langsung ditatakin banget sama teman-teman dari IOG. Iya. Kalau gue sedikit salut ke arah Bion ya. Karena Bion ini mungkin aja dia ada satu feeling kuat nih. Kalau ada satu player
dari Red Bull yang emang bakal dihidupkan lagi TTP, dan Dranix kali ini EVOS di sisi lain sudah menculik satu orang dan di ending begitu aja rulusnya pun didapatkan oleh MR05, dan rupanya MR05 kali ini cukup beringas. Namun juga di sisi lain Street Brother Heragodinya kali ini bakal tapping dulu, nggak ending, nggak keren. 3 kill sendirian MR05. Wow. Ini kayaknya akan kabuya kepada teman-teman EVOS, karena kalau gue perhatiin dari EVOS Rapal ini posisi benar-benar sulit karena circle-nya bentar lagi bakal menyusut, dan bener-bener sakit itu dia Airo dieliminasi di posisi keempat. ya, dan dimana quadra kill berhasil untuk diperoleh dari Mr. 05, dan kali ini dari EVOS bakal mencoba untuk natakin teman-teman dari IOG yang posisinya bakal berada di bawah sana. Bion mencoba untuk mendapatkan satu obstacle-nya yang cukup oke banget, dan ada tapping dari Jafra kali ini sih posisinya benar-benar cinta segitiga ya. Tadi di atas ini ada EVOS juga, masih nggak ada yang dapetin namanya zona terakhir. Bener posisi sulit, tapi cukup enak juga harusnya dari EVOS. Tapi EVOS benar-benar harus kebagi posisinya dari IOG dan juga Onyx Olympus yang Gare sendiri ternyata berhasil dapetin Bion. Satu orang dari IOG maksud gua, dan ini yang dimana berarti IOG memang sudah nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa do something yang terlalu berlebihan karena memang visionnya terbagi banget. Dia harus diserang dari kedua belah pihak kali ini. Iya, bener, rupanya Lord dieliminasi oleh zona kali ini, dan juga dari Tayo udah bener-bener sulit posisinya karena Sam kali ini mencoba mengambil satu pergerakan bagus, dan kali ini ada Zizia dijatuhkan. Lord kali ini tereliminasi juga, begitu pula Tayo didapatkan oleh Jafra. Namun kali ini posisi dari EVOS lebih mengambil alih Grodingnya, dan juga benar-benar enak walaupun Sam 13 harus terjatuh kali ini. Masih ada Popping Duel, dan juga Jafra masih diuntungkan dengan posisi cukup unik, dibantu pula oleh Azir untuk natakin satu duel di depan sana, dan juga MR05 lagi-lagi merasakan tembakan yang emang benar-benar mengkeoskan. MX2 dari sarang Jafra, di mana MR05-nya harus dijatuhkan oleh Bareta. Kali ini Jafra benar-benar mendapatkan MR05 beberapa kali menjatuhkan dan akhirnya didapatkan. Namun kali dari bawahnya sudah ada Zizia dengan senjata AWM-nya tanpa ada medkit lagi, mencoba untuk PD natakin ke atas. Namun kali ini circle-nya bakalan menyusut lagi. Di sebelah kanan Azril turun mencoba nyambangin teman dari Onyx, berpapasan dijatuhkan kali ini satu orang shotgun, 6 kali eliminasi di posisi ketiga. Namun kali ini Abu mencoba menghancurkan satu gol di sana. Di sebelah kiri EVOS kali ini ada Zizia berdua kali ini one on one, dan itu dia Buya lada kuning EVOS yang harus Kita lihat dari EVOS Divine yang bakal objektif turun merebutkan observatorinya dari Kings kali ini. Waduh, Kingsnya nih nggak ada nih. Kingsnya nggak ada ke obser ya. Kalau gue lihat ternyata Kingsnya bergerak menuju ke area mil. Onyx Olympus juga bergerak ke sebelah kanan, dan ini treatment gun yang dikenakan. Sementara EVOS yang masih belum dapat kill sudah ada dilihat game kegencet itu. Coba keluar dulu, gua gak bisa keluar nih. EVOS-nya malah 2 orang tumbang, dan Sam tersisa sendirian. Sayernya harus sudah ditumbang di posisi ke-8. Coba dengan pada saya kali tumbang Sam berhasil mengangkat 1 orang, malah Kezal ternyata yang berhasil mendapatkan killnya ke arah Legalot karena Sam 13 masih bisa bertahan. Gardo masih ada, tetapi kali ini ternyata EVOS-nya sudah tereliminasi. Sementara Gardo pun harus tertumbangkan karena Onyx sang landak kuning kita mengamuk menuju ke arah Nagrang. Sepertinya sudah tumbangkan dari Felix, baru juga ada di arah dalam. Garenya tumbang kali ini. King Seraf masih ada, masuk Zizia tertembak dari arah dalam, dan Buya untuk King Esports. Oke, antara konsinal dari RBR dan juga Onyx, apakah akan terjadi keulang lagi untuk kedua kalinya antara Onyx dan juga artinya damager yang paling lumayan besar gitu ya untuk dari tim Kings Esports. Dan kita lihat di sini ada satu mobil yang dipakai, bahkan 2 yang dimana satu tim dari sana GPX harus tertahan karena mobilnya tertabrak oleh pagar beton Bigan. Nyangkut, buset. Kali ini gak bakal dilepasin. Mr. 05 sempat mundur tapi langsung bergerak kembali menuju ke arah depan. Pertahanan dari tim Siren GPX yang kali ini bakal coba dilululantakan, tetapi untuk EVOS harus berhati-hati karena di sana RRQ Hades sudah mulai mendengar suara-suara tembakan yang dikeluarkan oleh tim EVOS, bahkan suara vehicle yang digunakan oleh tim Siren GPX hampir banyak. Kita lihat ada RRQ Hades, Island of God, Onyx Olympus, dan juga EVOS Divine. Ini 4 nama besar dari tim e-sport yang pernah mewakili di kancah internasional. Waduh, ngeri ya kan? banget dah. Jadi ini memang apa ya, bisa dibilang dominasi dari 4 tim yang selalu kalau kita lihat dari achieve yang mereka dapat ya kan di langganan timnas. Iya, langganan timnas gitu yang membela nama Indonesia. Dan sekarang kita lihat di sini memang 4 dari top 4 ada yang terjatuh entah dari mana, tapi kalau kita lihat juga sudah ada King yang sudah berkara EVOS di mana Sam 13 akan berdua dengan salah kesal yang mencoba terobos dan akhirnya tertangkap Bigan.
Langsung ditembak oleh Sam 13 kali ini masih bisa untuk menggolong inherentnya kembali. Satu orang Abu juga harus tertumbangkan dari seorang Kicks dan Sam 13 langsung melakukan ada Krono di sana ditembak oleh Sam 13. Tapi Abu masih belum cari ending. Malah Mr. Leman juga harus terus menurun karena Dix kali ini begitu menggila. Dua orang terakhir dari tim EVOS kali ini bakal coba untuk melakukan fight terus menerus menuju arah Kings Esports yang hanya menjaga Straw Hat sendirian saja. Tidak mampu melakukan penyelamatan. Ada Dranix juga ternyata di sana yang ikut-ikutan bahkan segala pertempuran yang terjadi. Straw Hat melihat seorang knockdown masih bisa untuk nge-end, gak uwu karena kali ini 1 lawan 1 yang bakal terjadi. Dua sang kapten. Aduh, buset daya ampun. EVOS masih bisa bertahan di atas sang raja, tapi Dranix juga kali sedang bertempur bersama dengan Red Bull Rebellion. Garda dengan double vectornya masih terus menembak ke arah pertahanan dari lawannya. Warga itu langsung mendapatkan killnya dari RBR. Harusnya menyisakan 1 orang saja dan rata. Sangat mudah banget untuk bisa nangkapin teman-teman dari Rimo. Dan ternyata Haidan mendapatkan seorang Sam 13 yang menjadi pemain untuk di Free Fire Master League Season 4 Divisi 1 untuk di minggu hari ini ataupun di hari Sabtu ini. Kita lihat di antara grup B dan juga grup C, siapakah yang mengamankan Buya untuk match terakhir kita. Silakan. Oke, kita lihat kali ini back to the Purgatory dan rupanya pesawat terlalu tidak adil kali ini karena diterbangkan langsung dari pertengahan antara Madhouse dengan Skylet menuju daerah Firebridge. Ini tentunya kayak bener-bener bingung banget karena perbelahan atau arah pesawat emang bener-bener gak yang bayangin juga oleh Onyx dan ada Navgod yang emang kalau gue lihat poin mereka ini nggak terlalu jauh nih Bang Fon. Nggak terlalu jauh, tapi balik lagi kita akan melihat apakah Saran GPX akan mendapatkan keberuntungannya dia untuk yang dimana kalau kita lihat di sini ada Dranix yang kalau kita lihat dari standing round Island of God lagi berada di peringkat orang, dan ketika memang mau dipaksakan pun juga tidak akan berbuah hasil yang baik untuk teman-teman The Prime. Makanya The Prime sendiri karena sudah berbeda kepentingan yang dimana kalau kita lihat dari grupnya sendiri dari The Prime sadar bahwa mungkin mereka juga sudah hafal ketika memang melihat ini ada satu baju identik yang mungkin akan menjadi hal yang menurutnya bakalan jadi kerugian untuk tim dari The Prime gitu kan. Iya, betul banget. Jadi The Prime lebih emang memutuskan tarik mundur, tapi lu notice nggak sih Bang? Di round kali ini, di round ke-6, Force Raiders udah dapatkan mental mereka lagi setelah mereka ngeratain Rimo Arjuna di early fight dan dia pede nih natakin 2 EC yang menemani kalian di final week besok. Iya, tapi kalau kita lagi back to the game di mana sudah ada tim EVOS yang ditatakin oleh TP dari itu RR9 menggunakan double baretanya. Tapi nyatanya justru dari 2 pemain EVOS berhasil mendapatkan 1 kompon ataupun 1 obstacle permanen batu besar, di mana kalau kita lihat juga Abu sudah mulai terpantau lagi, 1 tembakan mulai dilepas tapi ternyata masih belum bisa connect ke arah pemain yang dimana EVOS Divine lagi sulit banget untuk masuk dalam zona selanjutnya. Iya, bener. Jadi ini dari EVOS Divine niat mereka ingin mengamankan Tayo nih. Ya. Tapi rupanya di Tayo sudah ada tim TP dari Hayo dan Tuar Arnen, dan yang mana Tuar Arnen kalau kita spot tadi berhasil menculik MR05. Jadi itu adalah informan banget ya, dan juga kali ini sudah ada Natsugi yang digunakan saat tempurnya masuk ke arah Abu. Jadi itu benar-benar memukul mundur teman-teman EVOS Divine. Rupanya tidak. Ingin disambangi, ingin digeber 2 orang ini Bang Fon. Oke, bakal coba untuk digeber, dimana kalau kita lihat sudah ada glowal yang dipasang satu persatu menuju ke arah rumah kuning. Abu sudah mulai turun dari motornya, langsung terobos. Jadi didapatkan oleh seorang Mr. 05 dan akhirnya Abu langsung melakukan eliminasi secara instant kill ke arah pemain tersisa dari The Prime, yang dimana hanya tersisa 2 orang saja. Waduh, awalnya Tepeng nge-distract EVOS, tapi EVOS nggak gentar, malah melakukan agresi 1 M79 dari MR05 mengalami kerugian. Itu dia Ridersnya rata dan juga secepat kilat granat digunakan oleh MR05. Encang Regi mengeliminasi RRQ. Waduh, ini timing waktu yang tepat banget dari EVOS Divine habis ngeratain The Prime bergerak melihat ataupun mendengar ada notif tanda panah merah yang terjadi di area kompon ini, di area open field menuju ke arah campsite. Mereka melihat banyak sekali pop-up global yang terjadi antara tim First Rider dan juga RRQ, dan pada akhirnya satu posisi ketika dari RRQ menang melawan First Rider, ada penumpukan 3 pemain dari RRQ dan akhirnya pun Encang Regi tepat sekali melemparkan 1 granatnya dan langsung meratakan teman-teman dari RRQ. Ya, itu satu momentum yang tepat digunakan oleh teman-teman EVOS. Dia sadar 2 tim saling berperang dan tentunya baru aja RRQ rata, dia
melihat satu momentum yang tepat untuk melemparkan granat. Namun kita berpindah ke arah campsite-nya. Dan kali sudah ada Siren GPX berjumpa dengan Red Bull Rebellion, di mana Justin udah melempar beberapa granat ke depan. Namun dari belakang Justin ditatagi rupanya teman-teman di bos. Dari belakang MRK 5 lagi-lagi Changreki berhasil mendapatkan Justin. Namun juga kali Mesra mencoba untuk jam lagi dia siap mendapatkan satu orang. Dia bisa dikembangkan begitu aja. Bisa last man standing di belakang sana mencoba untuk teras digeber di mana dijatuhkan dua orang sekaligus. Satu ditukar satu lebih tuannya. Namun kali mencoba untuk reviving dulu dan Siren GPX rata di tangan Red Bull. Dan juga lupanya di sisi lain EVOS udah mulai tarik mundur, gak mau join commit lagi. Aduh, ini dari Siren GPX gagal untuk bisa menyusul pengejaran poin yang dimiliki oleh Island of God, yang dimana Island of God sendiri masih bertahan sampai di circle sekecil ini. Dan tentu ini dari Island of God, kalau kita melihat dari kamera kita, tentu ada posisi yang tertahan oleh teman-teman EVOS Divine yang berada di rumah batu. Dan Island of God mau nggak mau, kalau mereka memutar lagi ke arah kanan, itu akan secara posisi mereka akan terhit dengan cukup luas dari vision yang didapatkan oleh teman-teman dari Kings ataupun dari Dranix Esports. Iya, dan kalau kita lihat Kings emang bener bakal mengamankan satu kompon tenda. Dan juga di sisi sebelah kiri Dranix pelan-pelan beranjak masuk. Begitu pula Kings udah mulai coba untuk tapping. Namun kali ini sudah Azril bener aja dijatuhkan. Dan juga Jafra menggunakan satu senjatanya. Namun headshot oleh Black Dranix dari sisi sebelah kiri. Dan juga di ending begitu pula Mr. Home juga didapatkan oleh MR05. Namun kali di sisi lain ada Street mendapatkan Joy. Kali Grande Sorok Razor. Yang meletup bala ninja dorong di kisaran kacau. Razor kali borongnya juga didapatkan. Namun Dranix bakal coba untuk diras. Guys, kali ini di mana Red Bull dieliminasi di posisi 5 dari belakang saudara memberikan tembakan balasan kemana Kings kali ini bakal coba untuk berduel, menyisakan satu player lagi di ending dulu. Dan rupanya satu player dari Dranix bersembunyi di dalam pertendaan. Aduh, bersembunyi di dalam satu tenda yang memang sangat sulit banget untuk bisa memenangkan pertempuran. Kalau kita lihat di sini ada dua tim, EVOS Divine berduel dengan Island of God, di mana kalau kita lihat sudah ada spam granat yang dilakukan. Seorang Beyond tertangkap yang menjadi satu fragile dari tim IOG, dibalas oleh Mr. 05 dengan penggunaan pelontar yang on point, langsung mengenai target ke arah pemain yang tersisa. Tapi kalau kita lihat juga sudah ada tembakan-tembakan dari jauh Kings Esports, yang dimana kalau kita terus memberedel teman-teman EVOS Divine yang terlihat seorang Street tertembak. Dan ternyata justru di belakang sana ada pemain Dranix yang cukup menyulitkan teman-teman Kings Esports dan akhirnya menculik dua orang sekaligus dari King Esports Azuri. Yap, sekali ini sudah MRK 5 mencoba gerak maju. Dranix dieliminasi di posisi ketiga. Namun kalian bingung dari seorang MRK 5 bakal coba untuk tidak lagi karena seorang Raf bersembunyi balik luarnya, di mana di luar dan rupanya EVOS Divine berhasil mendapatkan buyanya di round ke-6 sesuai kata-kata dari Not tadi. Wow, ini sesuai dengan permintaan ataupun ucapan dari Notot yang memang di match terakhir ini EVOS bisa mendapatkan buaya. Dan terbukti ya, satu prediksi dari Notot bisa membuahkan hasil kemenangan untuk EVOS Divine di match terakhir. Dan ya, ini akan terjadi yang namanya pergeseran poin di standing round yang kita tahu. Kalau kita melihat dari standing roundnya aja itu masih terus dipegang oleh dari tim-tim yang terkuat dari tim grup B antara Onyx Olympus dan juga EVOS Divine. Dan kalau kita lihat dari selamat untuk RRQ Hades berhasil mendapatkan 20 poin untuk grup C pada malam hari ini. Setelah kita roasting kemarin panaslah studio ya. Dan EVOS Divine juga 71 dan 71 juga poinnya ya, bersama Island of God. Onyx Olympus di round ke 5 tadi mereka ada di atas tuh poinnya 65, EVOS Divine 45, dan di round terakhir EVOS Divine 70 poin ya. Sementara grup standing match 9 grup B dan juga grup C di sini ada sedikit aja perubahan dari grup B, yang mana Red Bull Rebellion kali ini harus berada di bawah, dan First Rider pelan-pelan mereka bakalan naik ke atas ya di urutan ketiga sekarang dengan 76 poin. EVOS Divine, Onyx Olympus, jarak poin mereka semakin bertambah nih. Yang awalnya tadi kita lihat satu saja, sekarang sudah berjarak 4 poin. Kemudian banyak sekali perubahan urutan di grup C, yang mana Island of Gods di situ dengan 85 total poin mereka sampai dengan
6day ini berada di puncak tertingginya, menggeser posisi Kings Esports walaupun memang jarak poin mereka satu saja. Siren GPX kali ini harus ada di urutan ketiga dengan 83 total poin. 83, 84, 85. Ini masih bisa tersusul di 2 day lagi yang harus dimainkan oleh seluruh tim, seluruh player dari grup C-nya ya. Dan